Sidang lanjutan gugatan terkait perkara keaslian ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menyoroti tidak adanya fisik ijazah asli yang dihadirkan dalam persidangan. Sementara pihak tergugat berdalih dokumen tersebut tidak bisa dihadirkan karena disita pihak kepolisian. Sidang lanjutan gugatan dengan tergugat pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Ruang Suryadi PN Solo hari ini. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi beragendakan pembuktian untuk tergugat. Kuasa hukum tergugat Jokowi YB Irban menyebut ijazah asli kliennya saat ini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti dalam perkara lain yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oh, berarti baru taraf eksepsi. Oke, putusan tentang eksepsi. Oke. Sampai hari ini nggak ada ijazah, baik dari UGM maupun dari polisi. Ya, oke. Dari surat tanda terima ini tidak ada ijazah aslinya. Iya, yang dari UGM. Terima kasih, Bapak. Satu lagi, salinan putusan putusan. Oh, ya. Putusannya mengambil dari Ya. kopi. Iya. Kopi itu kan bisa. Iya, ya. Jakarta Pusat yang dia sama halamannya sama. Ya. Dari perkembangan yang ada bukti baru itu dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro Ahmad Sumitro sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor keterangan anak itu? Yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri, dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro begitu, sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa itu kan apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal bagaimana perilaku politik Jokowi yang dinilai merusak demokrasi. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam 3 hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik, ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah. Tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan. Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik. Tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili. Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang, karena itu dianggap sebagai komunikasi politik yang anti-etika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Yo, teman-teman, Roy Suryo tantang polisi soal kasus ijazah Jokowi berani P21 minggu depan. Nah, sidang demi sidang ya sudah kita lewatkan ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, baik itu sidang di KIP teman-teman, di KIP, dan juga di sidang di PN Solo, dan juga sidang di Jakarta. Ya, banyak sidang yang sudah dilalui mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk memastikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Dan ternyata teman-teman, dalam sidang demi sidang yang dilakukan dalam kurang lebih 2 tahun ini,
maka memang terlihat Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. Kita tidak tahu kenapa Pak Jokowi tidak hadir, ya, apakah karena hakim tidak mendesak Pak Jokowi untuk hadir atau memang begitulah aturannya. Kalau misalnya kuasa hukum ya dari Pak Jokowi bisa mewakili Pak Jokowi, apakah boleh Pak Jokowi tidak hadir? Ya, walaupun yang dipermasalahkan itu adalah ijazahnya sendiri. Nah, sampai ya beberapa waktu yang lalu teman-teman muncul ya alumnus dari UGM ya menggugat Pak Jokowi, ya menggugat UGM dan lain sebagainya karena setiap persidangan itu Pak Jokowi tidak hadir. Nah, dalam gugatannya bukan lagi soal asli atau tidak ijazah tersebut, tetapi ya setidaknya Pak Jokowi hadir dalam persidangan. Sehingga nantinya ketika Pak Jokowi hadir di persidangan, mungkin di situ nantinya akan diminta supaya ditunjukkan ijazahnya. Ya, karena memang Pak Jokowi pernah berjanji akan hal itu, akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan, tapi sampai sekarang Pak Jokowi tidak hadir. Nah, itulah yang digugat oleh alumnus UGM itu, ya Pak Jokowi ya diduga melanggar hukum karena tidak hadir dalam sidang demi sidang yang dilakukan. Ya, memang ini adalah masalah yang sangat rumit teman-teman. Kenapa? Karena setiap hari ada saja drama demi drama yang dimunculkan ke publik dan yang membuat masyarakat menjadi heboh. Makanya pernah Pak Yusuf Kala meminta Pak Jokowi supaya Pak Jokowi itu memunculkan ijazahnya, ya menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik, ya supaya tidak terus-terus masyarakat itu berkelahi, terus-terusan masyarakat itu ya konflik gara-gara ijazah ini. Ya memang sebenarnya Pak Jokowi harus memiliki sikap yang benar-benar negarawan dalam hal ini, ya supaya ya Pak Jokowi kan tahu bagaimana keadaan netizen Indonesia yang selalu penasaran akan sesuatu. Nah, supaya tidak terus penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Rosyuro CS setiap hari, maka tunjukkan saja bahwa ijazahnya ini asli. Dan Pak Yusuf Kala juga mengatakan bahwa ya dia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, makanya dia meminta supaya tunjukkan saja, ya supaya berhenti kegaduhan dan juga konflik, ya permusuhan, perkelahian di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita melihat bagaimana dengan yang dikatakan oleh Roy Suryo ini teman-teman, karena ya beberapa hari ini ada isu-isu mengenai bahwa ya status kasus ijazah Pak Jokowi ini nantinya akan masuk ke P21. Nah, Roy Suryo buka suara terkait perkembangan kasus dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang menyeret namanya bersama Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Nah, untuk kita ketahui teman-teman, ya tersangka dibagi ke dalam dua klaster, klaster pertama dan juga klaster kedua. Nah, dulunya klaster kedua ini bersama dengan 3 orang, yaitu Rismon Hasiholan Syahniper, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Tetapi ya Rismon Hasiholan Syahniper telah mengambil jalur yang jalur lain teman-teman, ya jalur restoratif justice, dan kita tahu bagaimana permintaan maaf dari Rismon terhadap Pak Jokowi ya secara terbuka, yang dulunya kita tahu bahwa Rismon ini adalah garda terdepan secara belak-belakan ya melihat dan juga meneliti ijazah Pak Jokowi yang dibalut dengan ya keahlian digital forensik, dan ternyata ya ada kesalahan-kesalahan katanya, dan dia meminta maaf kepada Pak Jokowi. Nah, setelah itu dia mengajukan restoratif justice sehingga status tersangkanya itu dicabut, sehingga tinggal 2 orang lagi tersangka dalam klaster kedua, yaitu Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Nah, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini. Mantan Menpora itu merespon pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut status penanganan perkara tersebut akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. Dalam keterangannya pada Jumat 15 Mei 2026,
Roy mempertanyakan kabar yang beredar bahwa berkas perkara kasus tersebut bakal segera dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada pekan depan. Silakan saja kalau ada yang bilang minggu depan P21, saya tantang itu, ujar Roy Suryo. Nah, ternyata bahwa Roy Suryo ini menantang, ya silakan saja katanya yang mengatakan ya minggu depan sudah P21, tapi saya tantang itu karena Roy Suryo meyakini bahwa tidak akan masuk ke P21 dalam minggu depan itu. Ya tentu Roy Suryo dan juga tim memiliki alasan-alasan yang kuat dalam hal itu. Ya tentu mereka melihat bagaimana kasus ini pasti akan semakin lama dan makin panjang. Nah, kemudian Roy menilai terlalu dini jika ada pihak yang memastikan proses hukum akan segera masuk tahap lanjutan. Menurutnya masih banyak hal yang perlu dibuka secara terang dalam penanganan perkara tersebut. Nah, teman-teman, ia juga menyinggung bahwa adanya pernyataan dari aparat kepolisian yang dianggap seolah berharap kasus itu cepat dinyatakan lengkap atau oleh jaksa penuntut umum. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya berjalan. Ya memang sebagian juga masyarakat ya berharap supaya kasus ini segera selesai, segera dilakukan persidangan, sehingga karena ya menurut pemikiran masyarakat awam bahwa ketika persidangan dilakukan maka akan dibuka di situ, akan dibuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Tentu kalau ijazah Pak Jokowi benar-benar asli karena sudah ditunjukkan, maka ya Roy Suryo CS pasti akan masuk penjara dan akan ya diputuskan hukumannya berapa tahun. Tetapi teman-teman, kalau misalnya juga ya ijazah Pak Jokowi ini seperti yang dituduhkan Roy Suryo, maka tentu tersangka mereka akan ya otomatis gugur ya, karena yang mereka teliti itu, yang mereka tuduh itu adalah hal yang benar. Nah, jadi ya ini adalah hanya dua pilihan, ya asli maka ketika ijazah Pak Jokowi asli maka ada konsekuensinya, maka ketika juga seperti yang disampaikan atau diteliti oleh Roy Suryo CS maka juga ada konsekuensinya. Salah satunya dengan meminta keterbukaan informasi terkait daftar barang bukti yang digunakan dalam proses penyidikan. Menurut Roy, teman-teman, dokumen yang diterima pihaknya selama ini masih belum sepenuhnya jelas karena terdapat sejumlah bagian yang disamarkan. Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting agar proses hukum berjalan transparan dan adil bagi semua pihak. Nah, kasus polemik ijazah Presiden Jokowi memang kembali menjadi perhatian publik setelah berbagai pernyataan dan konten di media sosial ramai juga diperbincangkan. Namun sejumlah pihak termasuk aparat penegak hukum sebelumnya telah menyatakan dokumen ijazah Presiden Jokowi valid berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, meski demikian, polemik terus berlanjut hingga masuk ke proses hukum yang melibatkan beberapa tokoh publik, ya termasuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Di sisi lain, teman-teman, kubu Roy Suryo menegaskan bahwa tidak akan meminta maaf terkait kasus tersebut. Nah, ini adalah penegasan dan juga keputusan dari Roy Suryo CS bahwa ya atas kasus tersebut tidak pernah meminta maaf. Nah, kita tidak tahu nantinya seperti apa ke depan, teman-teman. Karena ya Rismond Hasyiwolan Syahipar juga pernah berkata yang demikian. Bahkan dia juga ya siap masuk penjara daripada meminta maaf. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya Rismond Hasyiwolan Syahipar, kita tahu bagaimana dia meminta maaf kepada Pak Jokowi secara terbuka dan sampai dia pergi ke Solo, dan kita tahu bagaimana pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran, ya, dan disitulah kita masih belum benar-benar percaya akan hal ini. Ya istilahnya ya waktu yang akan menentukan, waktu yang akan membuktikan apakah nantinya Roy Suryo CS ini sampai ke tahap finish benar-benar membuktikan ijazah Pak Jokowi dan tidak pernah meminta maaf, atau memang di tengah jalan nantinya ya ada suatu semacam ya dengan alasan kekeliruan dan lain sebagainya seperti yang disampaikan Rismond, maka bisa saja seperti itu dan bisa saja juga tidak.
Polda Metro Jaya sendiri memastikan perkembangan terbaru kasus tersebut akan segera diumumkan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman, dan memang kita mengharapkan bahwa kasus ini segera selesai sehingga tidak terjadi terus-menerus perpecahan di tengah-tengah masyarakat.